Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, pertarungan untuk melawan tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim, ustadz yang selalu membahas Alkitab itu terus berlangsung. Luar biasa, mereka mengutak-atik Alkitab, tetapi puji Tuhan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, seluruh apologetik Kristen diberikan wawasan, pengetahuan untuk meluruskan bahkan membantah sekaligus menyerang secara langsung bagaimana keimanan mereka, dan itu sudah dilakukan oleh apologetik Kristen berulang-ulang. Teman-teman terus dukung, doakan supaya banyak orang disadarkan. Tujuan kita bukan hanya meluruskan tapi juga untuk memberitakan Injil, dan banyak orang yang akhirnya dicerdaskan karena membuktikan bahwa apa yang dibahas oleh para ustadz itu semua adalah kebohongan, dan akhirnya mereka dicerdaskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Kan mohon maaf agama lain, jelekan Tuhan lain, itu bukan teori muslim sejati. Bahkan dalam ayat Quran pun Tuhan melarang untuk janganlah engkau untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Karena ketika engkau mencela Tuhan-Tuhan mereka, pastilah mereka akan membalas mencela Tuhan-Tuhanmu. Seperti itulah konsepnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju dengan para tindakan orang-orang yang mengaku mewakili Islam, bahasanya mungkin berdakwah dengan cara seperti itu, tapi dengan cara mereka mencela Tuhan-Tuhan selain muslim. Itu kalau itu bukan madhab atau bukan aliran yang saya anut, insya Allah seperti itu. Padahal Bang RK di bawah itu pemujanya Juma udah mulai demen sama Badrul karena dirasa Badrul bisa libas kita, malah si Badrul ngekritik, kasihan. Tapi saya izin menanggapi dikit ya. Kamu bilang tadi minta maaf Joseph dengan adanya oknum-oknumnya. Saya rasa saya dengan Bang RK tidak perlu ya minta maaf dari teman-teman Islam karena itu urusan internal. Karena gini, sepanjang yang saya tahu dengan adanya bukti tafsir secara bebas dan liar itu, makanya saya bilang Bang RK mohon maaf kalau teman-teman Kristen juga tersinggung. Tanpa adanya otoritas, tanpa adanya ajaran dasar yang kuat, semakin kalian menafsirkan dengan bebas, semakin terbukti dengan terpecahnya kalian. 73 golongan yang Rasul kalian katakan itu kan dimulai dari penafsiran Al-Quran, dimulai dari pemahaman bagaimana Al-Quran itu, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian nanti berangkat dari situ memahami bagaimana Allah itu apakah dia punya jisim seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Allah itu apakah punya arah, Allah itu apakah punya tempat. Ditafsirkan lagi, menafsirkan lagi. Contoh tafsiran yang lain misalkan dengan pemahaman bahwa Allah sedekat urat nadi, surah Qaf ayat 16. Ditafsirkan lagi bahwa Allah itu ada di mana-mana, sehingga dalil itu dikatakan bahwa Allah tidak membutuhkan tempat sehingga Allah ada di mana-mana. Nah, itulah bukti konkret bahwa sebelum adanya kritik dari saya secara pribadi sama Badrul di sini, terutama dalam komal TikTok, itu sudah ada bukti. Dengan adanya tafsir pribadi dalam Islam, teman-teman, ya bukti mereka 73 golongan itu makin terpecah-pecah sampai dengan sekarang. Bahkan mungkin Bro Badrul kalau boleh jujur, sekalipun orang itu mengakui, misal saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam praktiknya saya tidak mengikuti pemahaman Abu Hasan Asy'ari karena memang tidak ada otoritas yang mengikat untuk mewajibkan saya untuk tunduk kepada pemahaman Abu Hasan Asy'ari. Yang penting saya mengikuti apa yang diajarkan Abu Hasan Asy'ari, sisanya saya tafsirkan secara pribadi, sehingga memungkinkan Islam semakin berkembangnya Islam, semakin banyak perkembangan aliran-aliran yang dalam tanda kutip menyimpang. Nggak usah jauh-jauh di TikTok yang Anda kritik oknum-oknum itu juga selain mencela. Sebenarnya kami nggak apa-apa ya Bang RK, semakin dicela, semakin Tuhan Yesus dihina, itu semakin membuktikan pembuatan Tuhan Yesus itu begitu tergenapi dengan baik. Karena Tuhan Yesus telah terlebih jauh sebelum itu Yesus sudah bilang, oleh karena namaku kamu akan dibenci. Di ayat yang lain Tuhan Yesus bilang, sebelum dunia membenci kamu, dia telah terlebih dahulu membenci aku. Jadi sebenarnya ada atau tidak ada, tapi kami menghormati dan menghargai ya rasa empati dan simpati dari Bro Badrul tadi meminta maaf dan seterusnya, kami hormati. Tetapi pada intinya balik lagi, apakah orang Kristen membutuhkan permintaan maaf? Sebenarnya secara general, secara teori nggak butuh. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan yang tadi, Yesus sudah mengatakan sendiri. Dan berbicara kembali mengenai bagaimana Islam tadi, saya buktikan, nggak usah jauh-jauh orang yang kamu maksudkan yang berlindung di balik kata apologet, yang itu juga nyomot dari Alkitab kami dalam bahasa Yunani, itu apologia dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Itu pun seperti contoh Zuma yang pernah saya dengarkan sama kamu rekamannya, yang kemudian menafsirkan ayat kitab suci kami, Alkitab, dan juga memahami bagaimana Nur Muhammad yang kamu pahami juga, yang kamu terima juga. Kemudian dia menyatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu Muhammad. Nggak heran, nggak cuman Zuma, udah banyak orang yang memahami bahwa Muhammad itu Allah. Iris kuping saya, sudah banyak orang, tapi mereka banyak yang undercover, banyak yang memilih untuk diam, banyak yang memilih untuk tidak memberitahukan karena mereka tahu ketika mereka berbicara, kalau mereka tidak punya power seperti Zuma itu berbuat salah apa saja pasti dibela. Padahal Zuma sudah dipanggil ulama kemarin Bang Badrul, dipanggil sama ulama kemarin dia untuk bersyahadat ulang. Karena apa? Karena menyamakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah.
gitu. Jadi ya inti dalam menafsirkan tadi ya Bang RK, Bang Badrul dan teman-teman semua termasuk saya pribadi menyadarkan saya pentingnya otoritas. Jangan sembarangan. Itu sebab Bang Badrul, nanti kalau saya boleh saran Bang Badrul, kalau mau mempelajari bagaimana sejarah gereja Katolik berdiri dari zaman Tuhan Yesus menunjuk Rasul Petrus sampai dengan sekarang 2024, abad 21, abad 22 ini, nanti Bang Badrul bisa lihat ada fakta bahwa pada masa gereja itu sangat-sangat dilarang orang membaca menafsirkan Alkitab secara bebas dan liar. Itu yang nggak boleh. Baca boleh, nafsirin secara bebas dan liar itu nggak boleh. Kenapa? Jadi seperti itu. Gitu. Bahaya. Betul, bahaya. Penafsiran pribadi dipakai untuk pengajaran umum, itu tidak boleh. Kecuali orang itu bagian dari tadi pengajar yang resmi, klerus yang resmi, magisterium. Gitu. Kuasa otoritas mengajar hanya. Jadi ketika Yesus memilih rasul itu nggak sembarangan teman-teman. Yesus punya 12 murid, itu 12 murid itu pilihan. Makanya ada ayat berbunyi banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih untuk merujuk kepada rasul, bukan untuk merujuk kepada general orang Kristen. No, jangan Anda salah kutip ayat nanti. Saya sering soal Bang RK kalau ada orang murtad dibilang katanya, "Oh iya itu ayatnya banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih." Kamu lihat itu konteksnya Yesus lagi memanggil para 12 murid Yesus. Maksudnya Yesus pilih orang-orang itu untuk mengajar, untuk punya otoritas mengajar. Makanya nanti dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu dikatakan berpegang teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tulisan. Makanya konteks ini dicontek dalam Islam dalam apa? Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Hanya sekedar itu ketika Nabi Muhammad mencontek bagaimana kekristenan mengajarkan tradisi para rasul itu yang harus juga dipegang secara lisan maupun tulisan. Begitu, bro. Nih, Bang Badrul, salah satu contoh kekejaman di TikTok ini, Bang. Permintaan Yesus. Di mana ayatnya? Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Permintaan Yesus. Di mana ayatnya? Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama. Sejak kapan Nabi Muhammad itu diutus dalam nama Yesus? Itu kekonyolan orang-orang yang mengaku diri sebagai apologia ya. Ya sebenarnya kata apologia itu benar, itu di dalam Alkitab ya. Kenapa mereka mengambil gitu ya? Nah, ini kita berbicara tentang apologia ya. Dia 1 Petrus 3 ayat 15 atau 1 Petrus 3 ayat 18. Apologia. Apologia ini artinya defense. Apologian. Ya. Jadi nama apologia ini ada di dalam Alkitab. Tetapi ya lagi-lagi ada klaim lagi. Ya, jadi saya pun tidak bisa memaksakan ketika ada namanya sebuah organisasi API ya, Apologet Islam Indonesia. Itu kan ambil dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Nggak boleh. Harusnya ketika berbicara tentang defense, ketika orang bertanya imannya, dia menyiarkan agamanya, dia mempertahankan kaidah agamanya dengan menyiarkan agamanya, lalu ketika orang bertanya agamanya, nah itu lalu dia melakukan defense. Bukan menjadi seorang apologia ketika dia berbicara tentang iman agama orang. Setiap hari Alkitab dibahas, sampai-sampai dia bilang Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Udah kacau. Gitu Bang Badrul. Makanya kita ada namanya magisterium. Magisterium itu bertanggung jawab untuk mengajar ya, menjaga kelestarian iman ya dalam sebuah pengajaran. Jadi kelestarian iman Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik itu tetap terjaga karena otoritas tertinggi dalam mengajar itu adalah magisterium. Tidak sembarang. Kita tidak bebas. Nih, saya tampilkan data ya. Tadi di bawah ada yang bilang mana ada orang Islam memahami Muhammad itu Allah. Kalau tidak ada yang memahami, ngapain ujuk-ujuk MUI mengeluarkan fatwa seperti ini? Baca. Majelis Ulama Indonesia keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat. Ya, kamu mau dengerin sekali lagi Gurunda ngomong Muhammad itu Allah itu. Makanya kan gak heran kan teman-teman, beberapa waktu lalu saya dengarkan juga di Rumbang RK ini si Zuma curhat dipanggil sama ulama. Ini udah dikeluarin fatwanya, makanya si Zuma disuruh syahadat. Karena dia menganggap Muhammad itu Allah, ya sesat kata MUI ini. Masa kamu pikir saya ngomong ini? Kamu pikir ketika MUI keluarkan fatwa nggak ada asal usul gitu, nggak ada penyebabnya gitu? Ya, ada penyebabnya, ya paham. Jadi bukan kami ngomong kosong, kami nggak pernah kuah kosong kami. Bang RK saya nggak pernah kuah kosong. Gitu Bang Badrul, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bang. Jadi tadi maaf ya, ada beberapa teman mungkin yang Muslim kayak ada mungkin agak mencela anak itu, maksudnya jangan kamu mencela atau memburukkan perjuangan para apologet Muslim katanya. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang Islam yang merasa tersinggung dengan pembawaan saya. Saya sama sekali tidak. Bro, sorry, saya mau potong dulu untuk sekarang kamu. Kamu jangan merendahkan harga diri kamu. Ingat, Islam yang kamu sedang klarifikasi itu adalah Islam munafik. Kenapa? Zuma dan kawan-kawan itu menggunakan orang Yahudi yang ada di TikTok. Salah satu oknum yang Yahudi yang ada di TikTok untuk bekerja sama menjelekkan kekristenan. Jadi kalau mereka mau komentarin dulu kerjasamanya mereka. Karena setahu saya dalam surah Al-Baqarah dikatakan walantaradu angkal Yahuda. Tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti jalan mereka. Ada kan dalilnya seperti itu?
Nah, mereka itu standar ganda. Nggak suka orang Islam itu punya pemahaman yang harmonis dengan Kristen, tapi mereka mendukung orang Yahudi kerjasama sama mereka. Padahal Allahnya sendiri bilang tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani. Kamu bisa mengikuti jalan mereka. Saya tidak sedang memfitnah. Saya lebih tahu dalil daripada Anda semua yang komentar di bawah. Silakan Bang RK, kalau saya boleh minta tolong. Saya minta tolong kesempatan buat Bang RK, naikkan teman-teman yang request untuk membuktikan, kita bandingkan kualitasnya Bang Badrul yang jelas-jelas punya latar belakang pendidikan seorang lulusan pondok pesantren dan juga pengajar, dia punya majelis, sama orang-orang yang komentar di bawah. Kita bandingkan, mereka punya ilmu apa enggak? Coba. Siap. Saya minta izin Bang RK. Oke. Coba. Nah, yang Rian ini saya suka, pas dia dari tadi komen, saya perhatikan. Rian, Silakan, Bang. buka kamera Rian. Buka kamera. Oke Bang. Rian. Baik. Kok gimana tuh? Nah, masa teknologinya kok kayak gaptek kali sih? Iya. Jahiliyah menurut kamu apa? Iya, Jangan gitu lah. bisa buka kamera atau tidak? Iya, saya mau buka kamera ini, mana saya mau lari. Oh iya. Kau belum bisa buka kamera, kau masih 3 view. Lanjut aja, silakan, Bang Yosef. Hei. 30 Halo. ya. Halo. Jangan gitu, kita diskusi lah. Iya, diskusi ini dari tadi. Iya, salam kenal, saya Kamu Rian. nggak bisa buka kamera karena follower sedikit. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu. Saya butuh kamu. Ya, aku juga membutuhkanmu, sayang. Iya. Kita sama-sama butuh. Assalamualaikum Mas Badrul. Itu lu ngomong assalamualaikum aja kagak benar amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Bang Bang Badrul bisa jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum Bang Islam, Joseph. Bang Joseph. ucap salam kagak benar. Bang Dia Joseph. ucap salam lu. Baru ucap salam. Bang Joseph. Dengar dulu. Tadi kamu baca ayat salah. Walan tarduan kal Yahuda kamu baca tadi. Yahudu. Ih, kamu bilang Yahuda, kamu bilang tadi. Yahudu saya bilang kamu kali yang dengerin salah Oh, kupingmu. ya sudah. Kamu banyak juga Mau salah. koreksi saya. Kamu baca Quran, begini saya malam ini Saya baca Quran saya di luar kepala. Malam ini saya baru bisa tembus. Saya lihat kamu baca Quran itu salah matnya. Oh iya. Langsung Gini, saja, gini. apa yang mau kau tanyakan Rian? Supaya kita Banyak. membuktikan tentang siapa dia. Oke. Pertanyaan pertama, jadi Satu karena kau nggak on cam, satu pertanyaan aja buat kau, silakan. Oke. Oh, satu ya. Karena kau nggak on cam, silakan. Tuh, saya mau on cam ini. Ini kok nggak mau Tidak ini? bisa, umat Jahiliyah, nggak bisa kau buka karena kau masih 3 followers. Oke. Berarti saya nggak lari ya. Padahal saya siap nih buka ini. Iya, tidak, kau tidak lari. Saya tidak juga bilang. Oke. Pertanyaan saya ini menurut Bang RK Tuhan di Kristen itu ada berapa? Oke, terima Jangan kasih. ketawa Bang Joseph. Joseph kenapa ketawa kecicikan doh? Jawab dulu. Oke, Rian diam, Rian. Mute. Bisa mute. Ya. Oke. Jangan ketawa gitu lah. Iya, Ada, diam. ada. Katanya ada. Jangan baper dulu, tenang. Bukan baper, yang ketawa baper kan perasaan ketawa itu. Ya perasaan ketawa itu karena saya manusia, mungkin kamu berhala kali Bandung. Iya, makanya saya tanya Tuhanmu berapa itu, jawab. Diam. Diam ya. Jawab ya. Oke. Jadi saya bermula dari pernyataan dari Rasul Paulus di dalam Jangan dulu. Jangan pakai itu dulu. Saya tanya Tuhanmu berapa? Kenapa? Saya lagi ini lihatin ya teman-teman cara berdiskusi umat-umat ini. Kau bilang begitu kan? Pertanyaan saya singkat. Tuhanmu berapa? Oke. Jawab dulu. Kita lagi mau kita kan lagi mau lihat mereka punya dalil ada dua. Dalil nakli, dalil akli. Saya tanya dulu jumlah Tuhanmu berapa? Sampai mau salaman nih. Atau Bang Joseph? Saya lebih suka Bang Joseph dari Islam. Kan atau Islam kan berarti berjago Islamnya. Tuhannya berapa? Bisakah saya menjelaskan iman saya, Rian? Jangan Kamu diam dulu. Ya, udah, Kalau boleh saya Pertanyaan ngomong. saya begini, kita kan diskusi kan? Saya Iya. tanya, pertanyaan saya tuh mudah sekali. Berapa Iya. Tuhan Saya di? tahu. Iya, jawab dong. Jangan pakai data dulu itu. Iya, diam dulu. Pakai Kamu beruntun harus memahami caranya. secara gramatikal itu tentang keesahan dan kewahidan. Kamu bawa saya Biarkan ke saya pemahaman menjelaskan dulu. iman saya. Dengar dulu. Pertanyaan saya kan singkat. Tuhanmu berapa? Teman-teman, Bang Yosef. Dengar dulu. Sepakat ya ini ya. Kita udah lihat kualitasnya seperti apa. Loh. Jadi jangan Bang Badrul jangan kaget kalau kami ultinya begitu keras. Enggak. Ini Saya tanya. kelakuannya seperti ini, Bang Badrul. Jumlah. Dengar dulu. Oke, sekarang saya ingin Loh, kamu memahami apa itu jawab wahid dulu. dan apa itu esa. Bolehkah kamu menjelaskan apa itu wahid dan esa sehingga kau tidak belepotan ketika kamu memahami tentang siapa apa itu wahid, apa itu esa. Bang, saya Allah tahu kamu wahid di sini. atau Allah kamu esa? Coba kamu jelaskan. Saya tanya kamu jumlah Tuhan di Kristen berapa? Jawab dulu. Kayak memang ini orang kayak tantrum kali. Loh. Rian, saya kasih tahu begini sama kamu Kenapa ya. pertanyaan saya gemetar ya? Bukan saya itu esa, bukan satu. Bukan saya itu esa. Saya tanya Bang RK atau Bang Joseph, Tuhan Kristen berapa? Jawab 1, 2, 3 berapa? Bukan satu. Oke, Esa. Oke, Esa ya. Oke. Yes. Terus Bapak Yesus Roh Kudus itu apa itu? Esa. Berarti Esa. Lo kok Yes, ada Esa. tiga? Yesus Bukan Roh Kudus dapat esa. Itu juga dapat Oke. esa.
Terus kalau Esa Tritunggal tidak namanya mungkin wahid. Tritunggal. itu Esa. Apa artinya Yes, tri? yes. Apa artinya tri? Tritunggal itu Esa, Tritunggal itu tidak mungkin wahid. Karena Tri, secara gramatikal satu. Tritunggal tidak mungkin wahid. Tritunggal itu Esa. Nah, saya tanya, tri itu berapa? 3 Oke, 3. Tunggal? tunggal. Ya 1. Kesatuan Terus ke Esa. jadi Tritunggal itu apa? Tritunggal. Tuhan, botolnya. Jawab dulu, secara bahasa kan edukasi kan? Ini buat mas. Silakan kau turun, Bodat. Nah, jadi teman-teman sudah melihat sendiri, Bang Badrul sudah melihat sendiri. Ketika mereka bertanya iman orang, seperti itu. Karena memang gurunya itu adalah si Zuma. Yang hanya mau bertanya iman orang, tetapi ketika orang mau menjelaskan iman orang, mereka tidak mau. Itulah, maaf, teman-teman yang ada di TikTok. Kalau saya, Bang Badrul, ketika saya ada di TikTok, saya sangat senang membahas Alkitab. Makanya ketika ada yang naik ke dalam live-nya saya, silakan kau tanya Alkitab sepuasnya. Kami pasti akan menjelaskan. Tetapi biarkan kami menjelaskan iman kami. Kalau kita mau berpolemik, kamu siapkan data, saya siapkan data. Saya tanya iman kamu, kamu tanya iman saya. Kami sangat siap masalah itu. Tetapi dengan orang-orang seperti itu, karena memang gurunya sudah ada. Gurunya pun begitu. Jadi bukan mereka menyiarkan agama Islam. Secara tidak langsung, mereka menyiarkan, membaca ayat-ayat Alkitab di TikTok ini. Jangan salahkan ibu mengandung. Kalau semakin hari, kekristenan akan semakin menyebar di Indonesia. Jadi begini Bang RK, saya izin ya, ini gregetan jujur gue Bang Badrul. Untung gue udah murtad ya, untung saya udah murtad. Tuh orang kira-kira punya otak dan logika nggak kira-kira? Saat kita baru mau nafas, mau mengeluarkan suara satu huruf saja, dia sudah penggal-penggal, sudah potong-potong. Sekarang saya tanya sama Bang Badrul, dalam diskursus antara sesama diskusi dengan orang-orang yang pondok pesantren, pernahkah Anda menghadapi dengan orang seperti itu? Apakah itu tidak berbenturan dengan dalil al-adabu fakul ilmi? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Silakan Bang RK. Bang Badrul, silakan. Bang Badrul, sorry. Kami tidak memungkiri memang Islam itu beraneka ragam dan banyak dari umat kami yang ya mohon maaf artinya secara dalil memang al-adabu fawqal ilmi, tata krama atau adab adalah di atas ilmu, karena orang yang berilmu tanpa adab itu malah akan menjadikan kerusakan. Jadi dia akan berkreasi, akan berinovasi dalam suatu hal yang mana itu mementingkan diri sendiri. Akan tapi kalau orang mengedepankan, memprioritaskan adab, sudah pastinya akan terjadi harmonis. Ya itu yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, mungkin seperti itu. Jadi mungkin saya mau klarifikasi sebentar untuk teman-teman muslim yang agaknya kurang, ada beberapa yang kurang pro dengan cara saya berdakwah. Saya pun berdakwah juga dengan konsep yang diatur oleh Tuhan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan santun, dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang sopan dan yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan ketika mereka debatlah dengan perkataan yang lebih baik daripadanya. Artinya saya nggak ingin misalkan kami berdiskusi terus ada panas, ada saling menjelekkan, itu bukan ranah saya. Ketika antum beberapa teman muslim tidak merasa terwakilkan dengan kehadiran saya, silakan. Artinya saya nggak memaksa untuk antum harus pro dengan saya, nggak. Cuma saya itu mewakili cara saya yang mana saya tahu cara saya ini memang sudah berlandaskan dan berdasarkan Al-Quran juga. Soal seperti itu Bang. Jadi mohon maaf kalau tidak terwakilkan dengan saya lagi. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin ketuhanan, saya kasih clue aja. Mungkin Pak Badrul nanti boleh setuju atau tidak setuju jawabannya. Saya pernah baca dalam kitab Tauhid, ini dari Imam Maturidi. Selama ini kan saya selalu bawa dari Imam Al-Asy'ari. Ini Imam Maturidi berkata seperti ini. Sifatul laitul zat wa la hiya ghairul huwa. Artinya bahwa sifat Allah bukan selain Allah dan juga sifat Allah bukan Allah dan selain Allah. Ini kalau Anda mau korelasikan, Imam Maturidi ini mengambil konsep yang dikemukakan oleh iman kekristenan berkenaan dengan una substantia tres persona di seretia separati. Satu substansi, tiga pribadi, ya, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Saya konfirmasi dulu, apa yang saya katakan salah atau tidak? Dalam konteks pemahaman Imam Maturidi, salah atau tidak? Masya Allah benar dalam konsep Imam. Masya Allah benar, lo dengerin tuh orang Islam di bawah yang komen-komen gue bacaannya salah. Mau nyari-nyari kesalahan apa lagi? Hah? Udah kuping congek nyalahinnya Joseph. Saya tadi udah jelas, walan tardo angkal Yahudo wan Nasoro. Malah dibilang Yahuda. Ya, udah kupingnya congek. Ya, saya lebih percaya Badrul ya dalam hal ini. Badrul itu jelas sekali orang punya pengajaran. Badrul bilang Masya Allah benar, Masya Allah loh. Nah, sekarang pertanyaan saya Bro Badrul, kenapa kok terkesan ini pertanyaannya sebenarnya simpel aja ya? Karena Bang RK mungkin akan mengganti dengan orang lain. Simpel. Imam Maturidi dan Imam Hasan Al-Asy'ari yang kamu ikuti, kenapa sih mengikuti pemahaman filsafatnya orang Kristen? Kira-kira ada jawabannya nggak? Ya. Jadi ini ya kembali lagi jawaban saya kalau bagi teman-teman yang muslim yang kurang merasa terwakili, ya nggak usah menganggap saya dari kaum kalian juga. Artinya keimanan saya pribadi itu kan, kalau beberapa filsuf atau ulama kami mengatakan keimanan itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Artinya antum dikatakan kafir atau antum dikatakan tidak muslim kepada sesama atau manusia tidaklah masalah. Yang penting kamu Islam taslim dan muslim secara pasrah seutuhnya kepada Sang Kausa Prima, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi keislaman saya mau dianggap mau tidak terserah, itu hubungan saya dengan Tuhan.
Kalau antum saya kurang bisa mewakili antum, mohon maaf ya. Kalau seperti itu, ya nggak apa-apa, salahkan saya, nggak apa-apa. Jadi kenapa kok Imam Maturidi dan Imam Asy'ari itu seperti mengikuti teori yang dikatakan mungkin para Kristiani atau Katolik gitu kan? Itu sebenarnya sudah pernah saya kutip dulu Bang Joseph ya, bahwasanya itu sudah ada di era zaman Rasul. Akan tapi itu ketika Rasul mencontohkan atau mungkin mempelajari tentang keilmuan seperti itu, tidaklah semua sahabat itu mengemukakan atau mewartakan itu secara umum, secara ammah, yaitu yang dikemukakan dalam kitab. Mungkin beberapa teman muslim bisa cek dalam kitab karangan Sa'id bin Atta As-Sakandari. Beliau disarahi oleh Sahih Ibrahim Ar-Randi, kitabnya kalau nggak salah itu Syarhul Hikam. Beliau mengutip hadis dari Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat pandai dalam ilmu kehadisan, sehingga riwayat Abu Hurairah itu sangat banyak sekali dalam hadis. Salah satu hadis yang dikutip beliau adalah beliau mengatakan jarabaini hafidh jarabaini an Rasulillah minal ilmi an Rasulillah. Saya menjaga dua wadah ilmu dari Rasulullah. Al-awwal basastuhu ilan nas. Yang pertama aku gelar di hadapan para manusia. Aku lahirkan, aku ceritakan, aku riwayatkan hadis-hadis seperti mungkin antum bisa melihat hadis tentang sholat, hadis tentang zakat, puasa, haji, dan banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Itu pun berlandaskan dari cara Rasulullah seperti itu, dari hadis misalkan qauli atau fi'li atau takriri, itu ada zaman Rasulullah. Dan wal akhar, yang kedua, Imam Abu Hurairah mengatakan lau bazastuhu, kalaupun aku menggelar ilmu yang satu ini, laqata'tu ma'an nafsi hadzal hulkum, engkau akan menyembelihku, aku akan memisahkan kepalaku dan leherku, karenanya yang satu ini aku simpan. Artinya ilmu ini yang dikatakan mungkin dari beberapa tasawuf atau ilmu-ilmu orang-orang tertentu, inilah yang dikatakan ilmu tarekat hakikat ma'rifat, ilmu ketuhanan yang tidak semua orang mampu untuk memahami konsep seperti ini. Sampai ada beberapa oknum yang ketika tidak mampu memahami ini tapi memaksa untuk mendengarkan konsep seperti ini, mereka salah tangkap, mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, mengaku dirinya tidak pantas lagi untuk, tidak perlu lagi untuk melakukan ibadah seperti sholat. Karena ketika ditanya kenapa kok kamu nggak sholat, karena saya itu sudah Tuhan, kenapa Tuhan harus menyembah Tuhan? Itu kan suatu kebodohan. Sehingga kebijakan kami atau beberapa ulama muslim untuk tidak begitu mudah menyebarkan keilmuan seperti ini, sebagaimana cara mereka Imam Abu Hurairah menjaga ilmu ini kepada orang-orang tertentu. Baik. Jadi Maturidi dan Imam Asy'ari insya Allah mengikuti teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hurairah ini, insya Allah seperti itu. Ya, tapi jadi ya kita Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita, kalau Bang RK dan teman-teman Kristen dan teman-teman Islam cerdas menangkap apa yang dijelaskan Badrul, aku khawatir kepalaku akan terpisah dari badanku. Kenapa? Karena dalam keislaman itu dianggap sesat. Gitu. Dikhawatirkan dianggap sesat dan dikhawatirkan orang yang memaksa mempelajarinya itu dianggap gila. Tapi itulah nilai poin di situ yang ingin Bro Badrul sampaikan. Justru ketika dianggap di dalam Islam itu suatu iman, suatu pelajaran yang bersifat hati-hati, tetapi itu dinilai biasa dalam kekristenan. Itu sebab poin dari pembicaraan kita kali ini Bang RK adalah dalam ajaran kekristenan, gereja Katolik sangat berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengajarkan ajarannya kepada para umat. Sementara dalam Islam, karena tidak ada otoritas itu, maka ada beberapa ajaran yang hanya mampu diberikan, hanya mampu diajarkan oleh orang-orang tertentu dan tidak bisa diajarkan secara umum. Makanya ketika saya berbicara Nur Muhammad, itu banyak habaib, banyak ustadz yang menyarankan, Joseph jangan kamu bicara ini di depan umum, karena kalau kami berbicara ini di depan umum belum tentu orang Islamnya sendiri itu akan siap mendengarkan penjelasan dari kami, karena penjelasan Nur Muhammad termasuk penjelasan yang jatuh kepada pemahaman yang salah kalau yang memahaminya belum berilmu. Bukan begitu Bro Badrul? Sepakat ya? Kalau memahami sesuatu, kamu pelajari itu, kalau kamu mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak memahami, orang yang tidak memahami itu cenderung akan lebih pintar karena akan merasa kamu sesat mengajarkan saya yang tidak pernah saya pelajari. Begitu kalau kata mereka kalau dalam Islam. Ya, seperti itu Bang RK, saya rasa saya sudah cukup sama Badrul. Saya rasa Badrul juga sudah cukup sama kita kayaknya. Masih ada lagi Bang Badrul? Sementara kayaknya sampai sini aja Bang. Tapi saya izin sebelum saya keluar, saya izin kepada teman-teman yang sama Muslim, yaitu saya kalau kurang bisa mewakili statement atau analogi kalian semua, saya mohon maaf, saya ini cuma mewakili diri saya pribadi. Adapun ketika antum semua merasa terwakilkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya gak apa-apa. Artinya antum mau dengan siapa kiblat antum untuk bercara berdakwah, cuma cara inilah yang cara guru saya lakukan dan cara saya mengikuti jejak rekam guru saya untuk berdakwah dengan cara yang mau'izatul hasanah wal hikmah, dengan cara yang indah, dengan cara yang santun dan sopan, tidak saling menjatuhkan atau mungkin mengkritik. Jadi saya, ya memang kita harus sadar, kita harus tahu kalau setiap Islam pasti ada perbedaan cara tumpang tindih dalam berdakwah. Jadi saya mengambil cara yang seperti ini. Silakan kalau antum tidak sesuai ya gak usah merasa terwakilkan dengan saya. Mohon maaf setiap teman-teman yang Muslim dan semua yang menonton terutama. Terima kasih. Terima kasih Bang Badrul. Terima kasih banyak. Nah, jadi kami seperti itu Bang Badrul. Saya kalau ada yang naik sopan seperti ini, ya jujur saya pun akan, ya kamu sopan kami segan. Lu sopan katong segan. Nah, orang-orang Kupang bilang kayak begitu. Lu sopan katong segan. Ya, terima kasih Bang Badrul ya.
Terima kasih Bang Badrul, Tuhan selalu menyertai dan memberkati selalu Bang Badrul. Terima kasih Bang Badrul, tetap semangat dan teguh. Thank you ya Bang Badrul ya. Gak apa-apa, banyak haters Bang Badrul, saya juga sama, Bang RK juga sama ya. Bahkan sesama dari kita juga masih kritik. Tapi orang yang cerdas itu tidak anti dengan kritik, justru menganggap kritik itu adalah suatu saran yang membangun. Apapun itu. Ya, thank you Bang Badrul, thank you juga Bang RK atas kesempatannya saya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bang Badrul di roomnya Bang RK. Silakan Bang RK lanjut. Terima kasih banyak. Jadi, Bang Badrul masih mau lanjut lagi atau? Kalau udah mau ada yang Bang RK naikin, anak turun aja nggak apa-apa. Oh nggak apa, kalau Bang Badrul mau di atas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar- Nggak Jadi masalah kan- kalau nggak apa-apa. Kalau Bang Badrul mau di atas nggak apa-apa. Saya persilakan ya. Kita naikin dulu teman-teman Islam satu ya. Silakan dari Maulana. Maulana. Ya saya dari NTT ya. Tuh di bawah ya. Salam dari Maumere ya. Ada yang dari Maumere juga ya. Salam kenal. Halo, selamat malam Maulana. Islam Kristen. Maulana 1, Maulana 2, Maulana 3, Maulana 4. Ini lan di bawah typingannya luar biasa sampai ke atas kayak ayam penyakit. Aduh Tuhan Yesus mana nih? Mana ya? Satu lagi. Kita naikkan lagi. Aduh. Ini masih ada nggak tidak ya, sabar. Kapsi, silakan Kapsi. Silakan Kapsi. Salam manggarai. Halo Kapsi. Kapsi 1. Ya, jadi kami tidak akan berbeda pandangan Bang Badrul dengan Bang Yosef karena memang kami ini satu, namanya satu Kudus Katolik dan Apostolik, itu satu, jadi tidak akan berbeda. Tidak mungkin keluar. Saya tidak biasa naikin orang sembarang. Karena saya tahu beliau Katolik, makanya saya naik. Iya, dan Bang RK, saya izin lupa. Bang RK, saya lupa kemarin mau menyampaikan sama Bang RK. Jadi nanti mungkin saya izin ya. Saya dan teman-teman juga nanti saya ajak Bang RK. Ini makanya kemarin Bang RK kita tunggu-tunggu itu ya, dokumen itu teh. Yang kita tahu aja. Nggak apa-apa. Oke, jadi kita karena tadi saya bilang Bang Badrul dan teman-teman semua, karena dalam ajaran gereja Katolik kita harus ini ya, harus punya ini. Nanti kita di bawah Komisi Kateketik dari Keuskupan Agung Jakarta. Sebagai informasi Bang RK. Dan kita akan juga menjalin kerjasama kalau bisa menjangkau seluruh keuskupan di Indonesia. Jadi ketika kita mewarta seperti ini dalam ranah apologetika, itu kita punya resmi dari gereja dan gereja utus sekalipun kita ini masih dalam kerasulan awam. Tapi paling tidak kita punya itu tadi, kuasa penunjukan dari gereja gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita punya tanggung jawab gitu. Makanya nanti mungkin ada dinamika yang memang ada perubahan gitu. Mungkin kita lebih lembut atau gimana, tapi itulah bisa lebih bertahap nantinya, gampang. Lanjut Bang RK. Jadi kemarin saya itu mau nyampein itu Bang RK. Lupa Ya. Saya sampai di sini aja. Harus banyak belajar untuk lebih lembut Bang Badrul karena saya orangnya mulut ini kan aduh. Mulut saya tajam sekali. Satu wilayah sama Romo Patris loh, sama Romo Patris saja. Sudah itu. Aduh, tapi yang mulut ini bahaya sekali. Halo. lanjut. Tufat Toboy. Halo, selamat malam. Selamat Ini malam. Katolik. Silakan, selamat malam Bapak. Ya benar Katolik, Ufam Tubi. Karena saya lihat ada kerahiman, sang kerahiman itu di pokoknya. Betul. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Gini. Bang? Saya hanya saya dari Timor Leste. Oh, dari Timor Leste. Hormat. Iya. Pertama-tama saya menyampaikan rasa salut dan juga apa ya kepada Bang Badrul. Kalau di Indonesia, kalau kami dari negara lain memandang cara beragama yang seperti Bang Badrul, kalau di Indonesia kebanyakan seperti Bang Badrul, itu saya pikir toleransinya lebih bagus. Jadi menyampaikan saya kasih selamat dan juga salut benar-benar luar biasa. Karena tadi saya ikuti ada perdebatan, ada tukar pikiran tentang agama yang ini, agama Islam apa, itu Bang Badrul jawabnya dengan santai. Memang itu yang diinginkan. Saya sekali lagi saya kasih selamat. Dan untuk Bang RK dan juga Bang Yosef, saya mau tanya ini sebelumnya itu beragama Islam atau gimana ya? Saya pokoknya nantilah DM aja lah. Oke, selamat juga. Saya senang sekali kalau dari saya sendiri Kalau saya Katolik dari ya. Islam ya Om, kalau saya dari Islam ya Om. Waduh, luar biasa. Agak Luar biasa. Udah dengar? Oke, sudah mantap. Ya, silakan. Oke. Iya, selamat kepada kalian berdua yang ya mengatasnamakan Katolik semua kan, dua-duanya. Katolik semua, tidak mungkin beda-beda. Kalau bukan Katolik tidak mungkin tidak naik di sini, Pak.
Cuma saya lihat Bang RK agak emosian itu. Dan biasa kotak-kotak botol, kotak-kotak kopi. Kurangin emosinya. Seperti Bang Badrul itu loh. Bang Badrul itu aduh orang luar biasa itu. Salam buat teman-teman di pesantren kayak di mana ya. Saya senang Soalnya melihat kalian. Pak atas ini pasiennya ini gawat darurat semua, Bu. Iya memang ada yang pasiennya berat juga. Pokoknya berat. UGD tidak bisa terima, mau tidak mau suntik mati. Tapi yang pasien seperti Bang Badrul ini saya bangga, saya hebat. Itu orang yang berintelektu seperti itu, menggunakan akal budi dan juga hati. Luar biasa Bang Badrul. Salam buat Pak Haji semua yang di sana. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Jadi dalam sebuah video ini ditayangkan oleh rekan kita Apologetik Kristen dan memutar beberapa debat berlangsung, diskusi berlangsung antara Apologetik Kristen dan juga polemikus Muslim, Ustadz Suma dan lain sebagainya. Nah teman-teman, perlu kita garis bawahi, berapologetika itu merupakan perintah Tuhan, mempertanggungjawabkan iman kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kita. Itu jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus ya. Jelas dikatakan di sana, siap sedia memberikan pertanggungjawaban ya. Jadi bukan tugas pendeta, bukan tugas apologetik, tapi bukan tugas orang-orang yang bergabung dalam apologetik maksudnya, tapi tugas setiap orang percaya untuk memberi pertanggungan jawab terhadap iman, terhadap orang-orang yang menuduh Alkitab kita teman-teman. Bahkan di zaman ini memang sungguh sangat direpotkan dalam hal begini. Kita temukan ada banyak para polemikus dan para ustadz yang lebih sibuk membahas Alkitab tentang kekristenan dibandingkan Al-Quran dan hadis ataupun agamanya mereka. Ini sangat repot karena apa? Mereka tidak ahli tapi justru dijuluki mereka ahli di bidang Alkitaban. Ini keliru sekali. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan bagi para kaum muslim ketika disematkan kepada para ustadz dan para polemikus mualaf tentang kristologi, ahli kitab, ahli Bible dan lain sebagainya. Mereka masih kok percaya begitu ya. Harusnya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang belajar Alkitab, bukan kepada mereka ustadz yang tidak mengerti sama sekali soal Alkitab. Nah teman-teman, kalau kita mendengar debat tadi atau di dalamnya itu ya sungguh sangat seru ya. Itu kalau tidak salah pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh karena debat atau dikira menyinggung Islam, tapi sudah bebas dan akhirnya debat kembali. Teman-teman, mari kita bentengi iman kita, itu aja pesannya. Mari kita bentengi iman kita, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak mengerti, kau jangan tanya kepada orang yang nggak belajar, tanya kepada pendeta. Atau kalau kau tidak puas bertanya kepada pendetamu, tanya kepada pendeta lain. Kalau tidak puas, cari terus-menerus sampai engkau tahu bagaimana Alkitab kita itu. Karena kayak manapun ceritanya, hanya orang yang tidak baca Alkitab atau hanya numpang datang ke gereja melayani tapi tanpa mengenal Alkitab, Yesus Kristus secara pribadi, mereka tidak mengerti Alkitab, maka mereka akan meninggalkan iman mereka. Coba kalau mereka mengalami kasih Kristus, isi dari Alkitab itu di dalam hidup mereka, pasti mereka tidak akan pernah meninggalkan itu. Maka teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru bahwa pantaslah kamu mualaf katanya kepada salah satu ustadz dalam debat tersebut karena kamu tidak mengerti dasar-dasar kekristenan. Ya wajar memang kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman, kalau perkara-perkara dasar-dasar iman tentang perkawinan, tentang pernikahan dan lain sebagainya, atau pengalamannya bersama Tuhan juga kurang, itu justru menimbulkan polemik diri sehingga mereka boleh meninggalkan iman itu ya. Tapi dari sini teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita, di saat gencar-gencarnya mereka membahas Alkitab dengan menafsirkan secara miring, palsu, menuduh Alkitab palsu dan lain sebagainya, justru saat yang sama kita harus belajar sungguh-sungguh, karena Alkitab itu terbukti dengan sejarah, pelaku sejarah bersamaan dengan sejarah ya. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang menuliskan tentang kisah Injil yang sejati itu, berarti bicara tentang Yesus, tetapi juga orang yang non-Kristen sedang menulis jadi sejarah yang sangat akurat teman-teman. Pantas untuk dipercaya dan diyakini, bukan hanya modal percaya tanpa tak bisa dipertanyakan seperti iman rekan-rekan yang lainnya. Tidak boleh tanya, kalau ditanya nanti malah kacau ya. Oke teman-teman, saya hanya berharap teman-teman boleh setia kepada Injil, setia belajar, setia mendengar, tidak mengerti nanya, supaya dapat diluruskan dan dibangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Semoga damai sejahtera dan kasih Kristus memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam damai, kiranya Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita dari segala dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.